Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan salam bahagia. Semoga para siswa sehat dan masih semangat untuk belajar mengikuti ulangan semester akhir genap. Berikut adalah kisi-kisi soal geografi kelas 10A sampai 10I SMA Negeri 1 Sampit. Sebelum kita bahas kisi-kisi, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Telah cukup. Baik para siswa, kita mulai dari soal nomor 1. Sebelumnya kisi-kisi ini adalah bukan soal, tapi hal-hal yang berkaitan dengan soal. Saran saya, belajar LKS baik materi maupun asesmen, baik asesmen bab 1, bab 2, bab 3, asesmen tengah semester, ulangan harian, asesmen akhir tahun, maupun asesmen lain yang ada di LKS. Baik, nomor 1. Indonesia rawan terhadap gempa bumi tektonik. Potensi gempa bumi tektonik berkaitan dengan karakteristik wilayah Indonesia adalah gempa bumi yang ada di Indonesia. Itu disebabkan karena di Indonesia terletak di antara pertemuan antar lempeng dan merupakan jalur pegunungan aktif. Seperti yang kita ketahui bahwa gempa bumi ada gempa bumi tektonik maupun vulkanik maupun gempa bumi terban. Gempa bumi terban itu sering terjadi di wilayah kita, di Kalimantan, di daerah pertambangan. Gempa bumi terban disebut juga dengan gempa bumi runtuhan. Nah, daerah-daerah yang dilewati oleh jalur pegunungan aktif adalah Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Madura, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian Papua, Timor Leste, dan Sulawesi. Relatif yang aman adalah Pulau Kalimantan. Di Kalimantan yang sering kita ketahui adalah gempa bumi terban atau runtuhan. Lanjut soal nomor 2. Wilayah Indonesia rawan terjadi gempa bumi vulkanik dan tektonik. Vulkanik ini karena pengaruh dari gunung api, kalau tektonik karena pertemuan antar lempeng. Penyebab utama gempa tersebut adalah B. Pertemuan jalur pegunungan aktif, yaitu jalur pegunungan sirkum Mediterania dari Asia ke Sumatera lewat Selat Sunda, Pulau Jawa, kemudian ke Bali dan berakhir ke Laut Banda. Kemudian jalur pegunungan yang satu adalah jalur pegunungan sirkum Pasifik dari Samudra Pasifik turun melewati Jepang, kemudian ke Filipina, Sulawesi, dan ke Laut Banda. 3. Salah satu hasil erupsi Gunung Merapi adalah tanah vulkanis. Tanah vulkanis ini karakteristiknya adalah memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Hasil erupsi Gunung Merapi itu berupa eflata, fumarol, dan eksalasi. Eflata itu bahan padat seperti bom, papili, kemudian ada yang berwujud gas, ada yang berwujud cair. 4. Perhatikan listasi berikut. Material akibat erosi ablasi. Erosi ablasi itu erosi yang terjadi di daratan. Kalau erosi abrasi itu karena pengaruh dari di pantai ya, di laut. Kemudian erosi deflasi karena pengaruh angin. Lah, material akibat erosi ablasi seperti di daratan terdapat di tempat yang ditujukan oleh angka. Nah, ini 2 dan 4 kita lihat, kita perhatikan 2 dan 4 itu jelas ya, karena itu dekat dengan
arah aliran sungainya jelas, sehingga di situ material agak terbawa, ya, material ini terbawa. Nomor 5, salah satu fenomena litosfer adalah erupsi gunung api. Selain berdampak positif, fenomena tersebut dapat berdampak negatif. Dampak negatif berarti jawabannya banyak korban manusia dan jiwa. Banyak korban manusia dan jiwa yang benar. Kalau yang positif, ya, melimpahnya bahan galian dan mineral. Lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Penampakan tanda X adalah, tanda X itu adalah horse, kemudian yang bawah ini adalah graben atau slang. Nah, tanda X horse itu disebabkan oleh apa? Patahan batuan yang terangkat. Tumbukan antar lempeng itu kalau menunjang namanya subduction, ya. Patahan bagian atas nama horse, patahan bagian bawah sini ada slang atau graben. Misal di soal ini yang ditanyakan X, siapa tahu besok yang ditanyakan adalah yang di bawahnya, seperti itu. Nah, ini namanya kisi. Nomor 7. Jenis tanah yang cocok untuk pohon jati yang terdapat di wilayah pegunungan bagian selatan Pulau Jawa. Pohon jati itu jika musim kemarau adalah meranggas, maka tanahnya adalah jenis tanah kapur. Untuk tanah gambut di daerah kita di Kalimantan, aluvial ini tanah yang subur, laterit adalah tanah yang telah tercuci oleh air hujan. Gak cepet aja nggih pembahasannya karena sudah malam, nanti nggak sempat belajar. 8. Lapisan tanah paling penting bagi perkembangan berbagai macam vegetasi atau tumbuhan menutup lahan yang ada di muka bumi yang fana ini adalah horizon paling atas, berarti horizon A. 9. Perhatikan ilustrasi berikut. Magma ini akan menjadi batuan sedimen. Kemudian magma akan menjadi batuan beku karena mengalami pembekuan. Kemudian menjadi batuan sedimen karena mengalami sedimentasi. Kemudian akan menjadi batuan metamorf karena perubahan suhu dan tekanan. Nah, batuan yang ditunjukkan tanda X merupakan jenis batuan tanda X ini. Magma mengalami pembekuan sehingga menjadi batuan beku. Batuan beku mengalami sedimentasi sehingga menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen karena pengaruh suhu dan tekanan akan menjadi batuan Y, yaitu batuan metamorfosa atau metamorf. Jadi batuan yang ditunjukkan tanda X dekat magma, ya, magma yang mengalami pembekuan adalah jenis batuan beku. Hal ini terbentuk karena proses pendinginan magma dari dalam bumi dan mengeras menjadi batuan. 10. Halaman SMA 1 Nabawi memiliki kesulitan untuk mengalirkan kelebihan air serta cenderung menggenang. Nah, kesulitan lahan yang cenderung menggenang itu diatasi dengan cara membuat saluran air. 11. Perhatikan faktor-faktor berikut. 1. Suhu. 2. Kemiringan lereng. 3. Ketebalan tanah. 4. Curah hujan. Suhu udara diukur menggunakan alat termometer. Kemiringan lereng diukur menggunakan rumus, ya, beda tinggi pakai rumus beda tinggi. Ini nanti mungkin di kelas 2 atau kelas 1 sudah diajarkan sebenarnya harusnya. Di kelas 2 atau kelas 3 itu menghitung kemiringan lereng di bagian peta. Kemudian ketebalan tanah. 4. Curah hujan. Curah hujan itu diukur menggunakan alat ombrometer. Jumlah tanah yang tererosi dipengaruhi oleh faktor pada angka. Jumlah tanah yang tererosi itu dipengaruhi oleh kemiringan lereng dan curah hujan.
Makanya kalau curah hujan yang tinggi maka sering terjadi longsor. 12. Tiap-tiap lapisan atmosfer memiliki karakteristik masing-masing. Misalnya lapisan troposfer. Karakteristik lapisan troposfer adalah lapisan atmosfer paling bawah. Cara mengingatnya: troposfer, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, troposfer ini lapisan paling bawah. Apa karakteristiknya? Di situ terbentuk awan dan hujan. Dalam soal ini ditanyakan troposfer, siapa tahu besok ditanyakan stratosfer, mesosfer, termosfer maupun eksosfer. Jadi yang diingat-ingat adalah lapisan troposfer itu membentuk fenomena awan dan hujan. Lanjut 13. Nah, benar kan? Karakteristik lapisan stratosfer. Stratosfer berarti lapisan yang kedua, tempat lapisan O3, ozon, berarti melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Yang keempat ini adalah yang A ini memantulkan gelombang radio, itu adalah lapisan mesosfer. Kemudian fenomena awan dan hujan tadi lapisan paling bawah yaitu troposfer. Kemudian menghasilkan meteor itu lapisan ketiga, berarti troposfer status mesosfer. Berarti yang gelombang radio tadi adalah termosfer. Baru yang kelima adalah eksosfer, itu tempat satelit berada. 14. Antara dataran rendah dan dataran tinggi memiliki suhu udara berbeda-beda. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah semakin tinggi suatu tempat, maka suhunya turun 0,6 derajat Celcius, maka menjadi dingin. C. Relief permukaan bumi, tinggi rendahnya permukaan bumi. 15. Di daerah Kebun Nabawi Raya berada pada ketinggian 1650 meter di atas permukaan laut dan beriklim sejuk. Menurut Junghun, zone ahli iklim, vegetasi yang cocok ditanam di daerah tersebut adalah teh dan sayuran. 16. Di daerah Gunung Dieng, Jawa Tengah, menjelang malam hari tampak berkabut. Gejala munculnya kabut tersebut dipengaruhi oleh penyinaran matahari dan ketinggian. 17. Kota Sampit beberapa tahun yang lalu selalu berasap dan berkabut. Gejala munculnya asap dan kabut tersebut dipengaruhi oleh kebakaran hutan. 18. Perhatikan gambar berikut di atas. Itu daerah F mempunyai suhu sebesar sehingga tanaman pangan yang tumbuh optimal di daerah tersebut adalah ini. Kalau menghitung suhu berarti perubahan suhu delta T. Delta T sama dengan 0,06 kurung H1 min H2. H1 adalah ketinggian pertama, H2 adalah ketinggian kedua, kali 1 derajat Celcius. 0,006 kali H1 berarti G 800 meter di atas permukaan laut, H2 berarti 1500. 800 kurangi 1500 min 700 dikalikan 0,06 berarti min 4,2 derajat Celcius. Jadi suhu di daerah F adalah T0 plus delta T 22 derajat Celcius ditambah min 4,2 derajat Celcius sama dengan 17,8 derajat Celcius. Karena kita semua saudara demi mewujudkan perdamaian. 19. Proses evaporasi ditunjukkan oleh angka. Evaporasi adalah penguapan yang disebabkan oleh penyinaran sinar matahari. Berarti 1 intensitas sinar matahari.
2 itu pengembunan, 4 itu bentuk awan, 5 itu presipitasi atau air hujan. 4 itu 4 itu berapa sih? 20. Masuknya air ke dalam tanah dalam siklus hidrologi disebut infiltrasi. 21. Pengembunan dalam siklus hidrologi disebut kondensasi. 22. Secara umum sungai dibagi menjadi 3. Ciri fisik sungai di daerah hilir adalah terbentuk meander. Apa itu meander? Meander adalah sungai yang berkelok. Sungai yang berbentuk daun namanya dendritik. 23. Contoh pemanfaatan perairan laut dengan melestarikan lingkungan adalah budidaya rumput laut. 24. Pola aliran sungai yang mungkin terbentuk di daerah Surakarta, di daerah Magelang adalah radial sentripetal memusat. Kalau radial sentrifugal itu menyebar. 25. Salah satu relief dasar laut berupa gunung di dasar laut yang bentuknya sama dengan gunung laut dan bagian puncaknya berbentuk datar. Relief laut tersebut adalah guyot. 26. Laut yang paling dalam disebut palung laut. 27. Palung yang dalam di dunia adalah palung Mariana. 28. Upaya yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Masalahnya apa ini? Masalahnya adalah meningkatnya senyawa fosfat dan air yang merangsang pertumbuhan eceng gondok. Menggunakan pupuk organik untuk pertanian, mengatasinya. 29. Karakteristik kehidupan makhluk hidup pada jenjang populasi dapat diidentifikasi. Karakteristik tersebut adalah kumpulan organisme sejenis di suatu tempat. Perhatikan karakteristik hutan berikut. Pohonnya besar dan tinggi, daunnya lebat, tumbuhnya berdaun lebar. Sinar matahari tidak tembus ke dalam hutan. Jenis bumbunya adalah ini di Kalimantan, berarti hutan hujan tropis. 31. Fauna yang masuk tipe asiatis. Asiatis berarti daerah kita. Badak, rusa, dan banteng. 32. Tipe australis. Australis itu burung, kasuari, kakak tua, dan kanguru. 33. Aktivitas manusia dipengaruhi oleh adanya persebaran flora dan fauna di suatu wilayah. Contohnya adalah penduduk Nusa Tenggara bermata jalan sebagai peternak. Kenapa? Karena di Nusa Tenggara itu banyak sabana dan stepa, padang rumput yang luas. 34. Salah satu jenis komposisi penduduk adalah berdasarkan kriteria biologis, umur, dan mata pencarian. 35. Negara berkembang cenderung mempunyai struktur penduduk muda. Faktor penyebabnya adalah negara kita, contohnya tingkat kelahiran yang cukup tinggi. 36. Fenomena pertumbuhan penduduk di usia muda dan tua lebih besar daripada usia dewasa dan dalam suatu negara. Nah, itu dapat diatasi dengan turunnya tingkat kesejahteraan, menumbuhkan kewirausahaan penduduk. PSHT mendidik berbudi luhur, tahu benar dan salah, itu tujuanmu. PSHT akan kekal abadi nan jaya selama-lamanya sampai akhir dunia. 37. Kondisi daerah hujan dapat menjadi kondisi daerah tujuan dapat menjadi faktor penarik migrasi. Contoh faktor penariknya adalah ketersediaan lapangan kerja di daerah yang dituju. Kondisi daerah yang ditinggal dapat menjadi faktor pendorong migrasi. Contoh faktor pendorongnya adalah terjadi gempa bumi, kekeringan, banjir. 39. Ilmu yang mempelajari penduduk adalah
Demografi. 40. Ilmu yang